Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Siswa-siswi SD Sains Islam Al-Farabi yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, serta ayah bunda yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar hari ini? Ya, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, keimanan sehingga masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan mengisi Ramadan tahun ini dengan amalan-amalan terbaik kita hingga akhir Ramadan nanti. Hari ini adalah hari ke-26 Ramadan. Mohon izin Ibu akan menyampaikan kultum tentang menjaga konsistensi ibadah setelah Ramadan. Konsistensi adalah ketetapan hati, keteguhan sikap, keselarasan tindakan yang dilakukan secara terus-menerus, tidak berubah-ubah dalam jangka waktu yang panjang untuk mencapai tujuan tertentu. Tentang konsistensi ini ada sebuah cerita inspiratif ya yang mau Ibu ceritakan di sini, yaitu cerita kisah Ibnu Hajar. Kisah tentang pelajaran tekun dari tetesan air di batu. Nama aslinya adalah Sihabuddin Abu Fadl Ahmad bin Ali. Namun dunia lebih mengenalnya dengan julukan Ibnu Hajar Asqalani. Beliau lahir di Mesir pada tahun 773 Hijriah. Sejak kecil, beliau telah kehilangan kedua orang tuanya. Kondisi ini tidak membuatnya menyerah. Meskipun harus mengalami hidup tanpa kedua orang tua sejak dini. Saat usianya belum genap 5 tahun, Ibnu Hajar kecil masuk ke sebuah maktab ya, atau lembaga pendidikan agama. Beliau rasa kehilangan kedua orang tuanya masih membayangi gitu kan, membuatnya sulit untuk memahami pelajaran. Suatu hari beliau meminta izin kepada gurunya untuk keluar sejenak. Ketika berjalan-jalan di luar, hujan turun dengan sangat deras. Ibnu Hajar pun berteduh di sebuah gua yang berada di dekatnya. Saat berteduh, perhatiannya tertuju pada tetesan air yang jatuh perlahan dari langit-langit gua. Tetesan itu terus-menerus jatuh ke sebuah batu yang besar hingga membuat lubang di permukaannya. Ibnu Hajar tertegun. Dalam hati beliau berkata, jika tetesan air yang lembut bisa melubangi batu besar yang keras karena ketekunannya, maka akal dan hati manusia tentu lebih mampu menerima ilmu dengan usaha yang konsisten. Pengalaman ini menjadi titik balik semangat belajarnya. Ibnu Hajar terus berjuang dalam menuntut ilmu hingga menjadi ulama besar. Karena kisah ini, beliau dijuluki sebagai Ibnu Hajar atau anak batu, sebagai pengingat akan pelajaran berharga ini. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa ketekunan dan istiqomah dapat menjadi kunci penting dalam kehidupan. Sebagaimana air yang lembut mampu melubangi batu yang keras karena kekonsistensiannya.
Hal ini tidak hanya berlaku pada fenomena air dan batu, tetapi juga pada manusia. Sikap tekun dan konsisten sangat penting untuk meraih hasil yang menjadi harapan. Kisah inspiratif Ibnu Hajar ini mengajarkan bahwa ketekunan dan konsistensi adalah kunci meraih keberhasilan. Semoga kita dapat meneladani beliau, semangat beliau dalam menuntut ilmu dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Istiqomah atau konsistensi dalam beribadah adalah suatu hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Seperti dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat ke-30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian atau istiqomah. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran surat Fussilat ayat 30. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, Ahabul a'malu ilallahi ta'ala adwamuha wa inna qala. Yang artinya, sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang konsisten meskipun sedikit. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kenyataannya, menjaga diri agar tetap istiqomah bukanlah perkara yang mudah. Godaan dunia, rutinitas kegiatan yang padat, hingga rasa malas yang mungkin seringkali membuat ibadah menjadi tidak konsisten. Padahal istiqomah dalam menjalankan ibadah itu mampu memperkuat keimanan, menenangkan hati, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan 1447 Hijriah ini 4 hari lagi akan berlalu. Kita telah berjuang dalam meningkatkan keimanan, memperbaiki takwa, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berbagai ibadah dan amal solih. Namun setelah bulan Ramadan berakhir, mempertahankan konsistensi dalam ibadah dan amal solih tersebut menjadi tantangan terbesar yang mungkin dihadapi oleh sebagian besar dari kita. Semangat yang tinggi selama bulan Ramadan seringkali mengalami penurunan ya. Setelah bulan suci Ramadan berakhir, tanpa suasana yang sama seperti bulan Ramadan, mungkin kita merasa kurang termotivasi untuk melakukan ibadah dengan intensitas yang sama. Semuanya bisa dilakukan dan bisa diupayakan ya. Ada beberapa hal, langkah-langkah yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjaga konsistensi ibadah setelah bulan Ramadan. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yaitu membuat perencanaan. Buatlah jadwal ibadah
yang realistis dan terencana. Tetapkan waktu khusus untuk baca Al-Quran, sholat duha, sholat tahajud, kemudian sedekah, dan melakukan amal kebajikan lainnya. Serta ingat komitmen untuk melaksanakan apa yang telah direncanakan tadi. Kemudian yang kedua, yaitu bersama-sama dalam kebaikan. Cari teman, kelompok, atau komunitas yang bisa atau yang dapat mendukung dan memotivasi kita untuk melakukan konsisten dalam ibadah. Yang ketiga, yaitu senantiasa mengingat tujuan akhir hidup kita, yaitu mengingat akhirat ya. Selalu ingat bahwa tujuan utama dari ibadah adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencapai kebahagiaan abadi di akhirat. Dengan mempertahankan fokus pada tujuan akhir hidup kita, insya Allah kita akan lebih termotivasi untuk menjaga konsistensi dalam beribadah. Dengan melakukan langkah-langkah perencanaan ini, semoga kita dapat menjaga konsistensi dalam beribadah dan terus memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat menjadi hamba yang konsisten dengan mengabdi kepadanya, dan tidak selama di bulan Ramadan saja ya. Kita bisa melakukannya di 11 bulan berikutnya. Terakhir dari Ibu, bahwa konsistensi adalah kunci merubah hidupmu dari yang biasa menjadi luar biasa. Ingat, tindakan kecil yang dilakukan secara terus-menerus, insya Allah bisa menghasilkan sesuatu yang besar dalam jangka waktu tertentu. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam menyampaikan ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.